pagi semuanya. Saya langsung saja untuk mendemokan sistemnya. Kalau dari sini saya. Nah. Baik. Oke, baik. Untuk implementasi sistem. Jadi kali ini kita mencoba untuk simulasi sistem Cicadado, dan kedepannya juga nanti pasti ada perbaikan-perbaikan. Jadi untuk kali ini saya cuma mendemokan sistem Cicadado. Silakan bagi yang punya handphone, laptop, buka, terus kita buka link. Ya, lp3m stikompiamindo.ac.id kemudian Cicadado. Nah, untuk mendaftar di sistem tersebut, tentukan dulu ketua kelompoknya, karena ini akan terbagi dua bagian, yaitu ketua kelompok atau pribadi. Ya, kalau pribadi nanti ada formnya sendiri dengan ketua kelompoknya. Kemudian ada yang sebagai anggota, jadi tidak semuanya jadi ketua kelompok. Ya, tidak semuanya juga jadi anggota. Jadi ada dua nanti. Jadi dalam satu kelompok nanti kalian berbagi, tentukan ketua kelompoknya. Ya, karena nanti ada hak akses masing-masing antara ketua dan anggotanya atau pribadi. Kalau pribadi itu misalnya KKN sendiri lah, gitu. Ya, tanpa anggota. Udah ya, lp3m stikompiamindo.ac.id. Nah, kemudian saya Cicadado. Nanti link ini adalah link sementara, bukan link tetap. Karena nanti yang asli itu di apa ya? Karena webnya itu masih maintenance. Link aslinya di sini, cicadado.uyelindo.ac.id. Tapi webnya belum jadi ini karena masih maintenance. Saya lihat cek kemarin masih di maintenance hostingnya. Nah, ini masih simulasinya di sini. Jadi kalian simpan saja ini. Nanti kalau sudah jadi, silakan kalian berkunjung di situs aslinya. Cicadado.uyelindo.ac.id. Baik, saya coba jelaskan untuk sistemnya. Nah, ini ya sistemnya. Jadi ini adalah tampilan awal saat kalian berkunjung di Cicadado. Di sini untuk memulai ada perintah di sini, silakan klik di sini. Ya. Jadi kalau kita klik, maka dia akan mendirect ke halaman berikutnya. Nah, ya. Ini halaman awal, halaman informasi juga. Ya, bagi peserta-peserta yang sudah mendaftar, yang aktif, yang tidak aktif, total mitra yang bekerja sama juga. Nah, nanti kalian bisa lihat ini ada kumpulan berita-berita, mungkin kalian bisa share pengalaman juga ya, nanti peserta yang diutus ke 3 universitas ya di daerah. Nanti bisa berbagi pengalaman di sini. Nah, kemudian di sini ada sebuah sistem, ya, sebuah layanan. Nah, kalau terbuka nanti
pendaftarannya tertulis terbuka, kalau tertutup tertutup. Berarti kalian tidak bisa mendaftar. Nah, di sini ada sebagai ketua atau pribadi yang tombol warna biru. Oke. Nah, ini untuk ketua kelompok saja. Kemudian ada yang anggota. Ya. Nah, syaratnya adalah ketua mendaftar dulu, baru anggota. Ya, jadi yang nanti dalam satu kelompok itu ada ketua, mendaftarkan dulu. Ya. Nah, jadi kalau ketua itu klik saja di sini. Nah, nanti munculnya kayak gini. Nah, silakan. Nanti untuk ketua, silakan daftarkan. Kalau tidak, waktu daftar itu gagal, berarti akun kalian mungkin belum atau apa data mahasiswa kalian itu belum dimasukkan oleh prodi atau belum ada ya. Nanti bisa dimasukkan oleh prodi. Tapi kalau waktu daftarnya sukses, maka akan berhasil. Nah, nanti silakan di sini masukkan NIM kalian di sini. Di sini saya sudah daftar, jadi saya tidak perlu. Nah, di sini NIM, kemudian sebagai ketua atau sendiri. Nah, kalau ketua pasti ada kelompoknya. Kalau sendiri tidak ada kelompoknya, jadi pilih sendiri saja. Begitu ya. Atau kalau ketua kelompok silakan. Di sini ketua, jenis anggotanya personal. Kalau personal ini khusus untuk sendiri, ya tidak ada kelompok. Nah, kalau ketua dengan adanya kelompok, maka pilih kelompok. Ya. Kemudian nanti kalian silahkan masukkan username kalian di sini, ya. Untuk membuat akun kalian, silahkan buat username, ya. Kemudian silakan pilih mitra. Nah, mitra ini disediakan oleh prodi, ya. Jadi nanti ini di sini mitra-mitra sudah ada. Silakan. Nah, kalau misalnya ke depan kalian ingin ajukan mitra baru, ya silakan. Ya. Nanti tinggal dimasukkan di sini. Nah, ini ada 3 saja di sini. Misalnya Universitas Uprida Jakarta. Nah, ada di yang di kota Jakarta di sana ya. Nah, nanti mitra-mitra itu masuk di sini. Nah, kemudian judul. Kalian bisa masukkan saja judul sementara, judul topik kalian, ya. Nah, silakan masukkan judul topiknya apa. Nah, di sini saya strike saja dulu. Kemudian jenis MBKM. Nah, di sini kalian bisa pilih 8 MBKM yang ada. Ya, ada kegiatan wirausaha, ya, magang atau praktik kerja, atau membangun desa. Silakan kalian pilih salah satu. Kemudian semester. Ini, kalau semester ini kita bisa lihat sini ada misalnya genap dan ganjil. Kalau yang ganjil itu yang ada angka 1 di belakang. Di depannya itu tahun. Jadi ada kombinasi tahun dan angka. Ya. Di situ ada tahun, misalnya ini 2022 1, berarti semester ganjil. Ya, kalau 2022 ada angka 2 di belakang itu. Nah, silakan kalian pilih salah satu di situ. Nomor SK, misalnya kalau kalian tahu nomor SK, silakan tambahkan nomor SK. Ya, itu nanti diberikan oleh sekretaris ketua Stikom. Nah, kalau tidak tahu, silakan pilih tidak tahu, ya, atau tidak diketahui. Nah, tidak diketahui. Nanti silakan langsung klik tombol hijau untuk mendaftar. Ini untuk sebagai ketua. Nah, kalau sudah mendaftar, ini nanti silakan nanti dia akan kembali ke halaman awal tadi. Ya, ini semuanya sudah didaftarkan akun ketua saja di sini. Ya, ketua kelompok atau pribadi. Nah, kita kembali. Nah, nanti kalau ketua kelompoknya sudah daftar, maka untuk anggota silakan nanti klik di sini daftar sebagai anggota lagi. Nah, di sini. Nanti di sini kalian untuk anggota silakan cari NIM ketuanya, ya, atau topik, ya, silakan. Nah, nanti tinggal cari saja di sini akan muncul, ya. Kemudian nanti di sini masukkan NIM kalian. Ini untuk validasi apakah NIM ini terdaftar tidak di sistem MBKM, yang di mana prodi itu sudah memasukkan dulu NIM kalian. Ya. Nanti ini silakan daftar NIM ketua kelompok kalau tahu. Nah, di sini juga ada NIM ketua kelompok.
Nanti saya coba revisi supaya yang ketua kelompoknya itu langsung muncul ya. Nah, ini, nah seperti ini. Sebagai, nah biasanya ini satu saja sih, anggota. Jenis itu kelompok, ya. Nanti username dan password. Kalian silakan masukkan. Nah, jadi ini form untuk akun apa ya pribadi untuk kelompok, anggota kelompok, ya. Nanti silakan tentukan topiknya. Jadi jangan salah pilih topik ya. Walaupun prodi bisa melakukan revisi nantinya. Tapi silakan nanti kalian teliti supaya nanti prodi tidak kerja double. Kalian teliti benar-benar topik yang kalian tuju nanti. Ini nanti akan berhubungan langsung dengan siapa ketua kelompok, nanti akan dilakukan apa ya, grouping. Nah, jadi pendaftarannya seperti ini, jadi simpel saja, ini ya. Oke, nah kalau sudah untuk anggota pribadi, untuk anggota kelompok, maka nanti akan kembali sini. Ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah daftar, silakan login. Nah, silakan klik di kanan atas atau klik di bagian kalau web di bagian kanan kiri ya. Ini login sekarang. Nah, ini. Nah, silakan nanti login sebagai anggota atau ketua. Silakan. Ya. Kalau sudah buat akun, nanti silakan masukkan username yang kalian sudah input tadi dengan passwordnya. Kemudian jika sudah masukkan username dan password, kan nanti kalian langsung login saja. Kalau lupa password, silakan nanti klik di lupa password. Oke, saya login. Nah, nanti sudah masuk ini nih. Nah, ini adalah akun ketua ya. Jadi ketua waktu login nanti langsung kelihatan sini akun ketua ya. Maka nanti ketua di bagian kiri di sini ada beberapa menu, ini sedikit saja. Nah, di progres MBKM ya, di progres MBKM itu ada menu peserta MBKM, dokumen dan logbook dan konversi nilai. Jadi kalian bisa lihat nilai kalian nanti diupdate oleh ya, waktu kalian selesai ujian nanti kalian bisa lihat nilai konversi kalian. Nah, kita ke peserta MBKM dulu. Di peserta MBKM ini ada 4 menu. Yaitu akun peserta. Nah, ini kalian bisa lihat klik akun nomor 1 di sini. Ini akun peserta. Nah, di sini tentu saja sudah ada akun saya. Nah, ini sebagai ketua. Ada fasilitas pencarian. Ini untuk kalian buka dalam bentuk PDF, Excel, silakan. Nah, di sini saya bisa lihat data lengkap saya di sini. Ya. Ini status terdaftar, status akun aktif, ya kayak gitu ya. Nah, ini kalau mau edit silakan data yang sama. Ini kalau kita edit, dia hanya untuk username dan password saja. Yang lain-lainnya tidak. Jika ada kesalahan yang lainnya, silakan berkonsultasi dengan prodi. Karena hanya prodi saja yang bisa melakukan revisi-revisi yang lain atau perubahan-perubahan lain. Karena takutnya kali itu nanti ubah-ubah apa ya? Nanti jadi kita apa ya? Disable saja dulu. Ya. Jadi yang hanya dikasih akses adalah username dan password. Oke, itu untuk akun. Nah, ini untuk tampilnya untuk lihat saja. Kemudian nomor 2 masih di peserta MBKM itu adalah judul dan dosen pembimbing. Klik di sini. Nanti di sini prodi yang inputkan. Jadi kalian bisa lihat dosen pembimbing dan ya pembimbing ya ini. Judul dan dosen pembimbing kalian di sini ya. Nah, ini nanti prodi yang masukkan. Jadi kalian bisa lihat dosen pembimbing atau penguji kalian nanti.
Nah, nanti kalian bisa edit di sini. Kalian juga bisa melihat daftar anggota, ya. Jadi hanya bisa edit. Silakan kalau mau edit, nanti tampilannya kayak gini. Ya. Kemudian ini dosen-dosen pembimbing, ya, pembimbing dan dosen uji. Nah, ini saya back dulu. Kemudian ini daftar anggota. Nah, misalnya kalau ketua kelompok itu melihat anggotanya sudah mendaftar atau tidak, silakan klik di bagian daftar anggota. Jadi ada di menu apa ya? Nomor 2, judul dan dosen pembimbing. Ya. Nanti daftar anggotanya kita klik. Nah, bisa lihat nih, oh yang sudah daftar ini anggotanya. Ya, jadi hanya bisa melihat saja anggota-anggotanya di sini. Nah, kemudian untuk berkas serta silakan nanti misalnya mau upload apa ya, berkas pendukung. Nah, ini bisa kalian upload nanti tambah data. Intinya di sini ada tombol tambah data. Jika tidak ada, berarti kalian tidak punya akses ya. Kemudian kita klik sini. Nah, silakan nanti kalian mengupload berkas. Nah, berkas itu PDF maksimal itu ukurannya 10 MB. Ya, silakan nanti kalian upload. Nah, nanti kalian cari file. Nah, di sini kalian pilih kategorinya, misalnya KHS. Ada syarat dapat upload KHS, untuk MBKM upload KHS, ya, atau file proposal atau yang lainnya. Nanti ini atau juga ada skip pembayaran. Nah, ini kalian bisa upload di sini semuanya supaya nanti bagian validasi berkas kalian itu sudah lengkap atau tidak. Nah, di sini juga ada apa ya? Jadi jangan salah pilih di sini. Ada 8 skema MBKM, tapi semua bercampur. Nah, jadi kalian lihat kalian itu MBKM yang mana yang kalian ikuti. Nanti tinggal tulis saja kalau file proposal silakan. Ini asisten mengajar di satuan pendidikan. Ya. Ada juga yang lain ini, magang, praktik kerja. Ini file proposal. Jadi kalau kayak gini, maka kalian akan input file proposal kalian. Kalau yang ini untuk KS, jadi silakan upload file kalian. Nah, kemudian di sini verifikasi peserta. Nah, kalian bisa lihat di sini, jika prodi sudah verifikasi, maka statusnya akan sudah diverifikasi. Tapi jika belum, maka statusnya levelnya berwarna hitam, ada keterangan juga belum diverifikasi. Ini juga ya. Nah, jadi mungkin ini untuk berkas kalian atau akun kalian ya. Jadi prodi yang memberikan status untuk kalian. Nah, kemudian di menu peserta MBKM ini hanya 4 tadi itu sudah akun peserta, kemudian judul dan dosen pembimbing, kemudian ada berkas peserta dan verifikasi peserta. Nah, kemudian ada dokumen dan logbook, ya. Nah, jadi ini logbook untuk kalian bisa input kegiatan kalian selama MBKM setiap hari, kecuali hari Minggu ya, hari libur. Nah, di sini kalian bisa tambahkan data. Nah, silakan kalian kasih judul di sini, ya, misalnya mengikuti upacara gitu ya. Nah, nanti deskripsikan sini kegiatannya, jam berapa, ya, silakan kalian deskripsikan. Nah, nanti tinggal kalian save saja di sini. Nah, ini kayak gini. Nah, ini ada prodi dan lain-lainnya. Ini otomatis terinclude semuanya. Jam laporan ini sudah langsung ada. Jadi kalau kalian mau melaporkan kegiatan, ya, silakan langsung input, ya, ataupun waktu habis kegiatan langsung input. Jangan malam, karena di sini terekam otomatis jamnya. Jadi tidak bisa manipulasi tanggalnya juga. Jadi jangan terlambat untuk mengikut kegiatannya. Nah, kemudian
untuk nanti kali ini tiap hari ya, tiap hari kali ini nanti riwayatnya akan untuk semuanya di sini. Kemudian daftar laporan. Nah, laporan ini hanya bisa diinput oleh ketua saja, anggota tidak bisa. Ya. Walaupun nanti di anggota itu ada menu sama juga, tapi untuk tambah datanya itu tidak diizinkan oleh sistem ini. Jadi hanya untuk ketua saja. Jadi kalau nanti upload laporan kemajuan, laporan awal, laporan akhir, silakan nanti itu tugasnya adalah ketua kelompok. Nah, di sini ya. Nah, jadi di sini tinggal kita klik di sini, upload, komen, silakan nanti kita upload, pilih di sini. Nah, ini. Kalian bisa lihat juga, tapi kalau mau kayak gini harus pakai Google Chrome. Tidak bisa pakai Mozilla. Karena biasanya Mozilla itu langsung download otomatis. Nah, ini nanti silakan kalian tulis laporannya, laporan awal. Nanti deskripsikan sini, jika ingin deskripsikan silakan deskripsikan, kalau tidak juga tidak masalah. Nah, nanti tinggal insert saja di sini. Jadi nanti kayak gini. Laporan awal. Ini kalian bisa lihat juga laporan kalian ini. Ini mau download silakan, atau mau cuma sekedar lihat juga, klik di sini, tampilkan. Di sini kalian bisa lihat ini. Ini hanya bisa dilihat oleh Google Chrome saja, tapi kalau Mozilla tidak bisa. Ya, Mozilla itu biasanya langsung download, jadi kalian bisa matikan internet download manager kalian. Ya. Ini kalian bisa baca. Nanti kalau juga bisa baca tanpa harus download lagi. Kemudian yang terakhir adalah konversi nilai. Nah, di sini kalian juga tidak anggota atau ketua tidak bisa menginput. Yang bisa menginput adalah prodi. Ya. Nah, nanti kalian bisa sering-sering membaca yang di bagian atas ini. Saya sudah memberikan keterangan. Jadi silakan nanti setiap mau mendaftar baca-baca dulu ya. Karena di sini dimasukkan oleh prodi. Ya, berarti kalian tinggal lihat saja. Ini tinggal kalian download untuk Excel, CSV, silakan. Kemudian MIT-nya ini untuk pertanyaan-pertanyaan umum sih. Ini masih testimoni. Jadi mungkin kalau kalian kebingungan, silakan ke sini ya. Bisa baca-baca apa yang jadi syarat ya, ataupun informasi singkat nanti kalian bisa yes. Dan ini adalah akun kalian. Ya. Ini hanya tampilan akun saja. Nah, jadi ini demo untuk ketua kelompok atau pribadi ya, yang tanpa kelompok ya. Ada pertanyaan? Belum? Supaya saya lanjutkan ke anggotanya. Oke, saya close sebagai ketua. Nah, sebagai anggota sama saja sih sebenarnya. Cuma nanti dibatasi menu-menunya saja. Nah, di sini saya login. Oke, kemudian saya login di sini. Nah, ini sama saja sih. Ini akun peserta. Ini tidak ada tombol. Biasanya ada tombol tambah data. Sini tidak ada. Judul. Nah, ini bisa dilihat nih berapa yang diterima. Nah, ini juga sama kayak ketua tadi. Ya. Nah, ini bisa anggota ini bisa melihat daftar anggotanya. Jadi jika tiba-tiba ada anggota lain, maka kalian bisa komplain atau berkomunikasi dengan prodi. Ya. Karena di sini kalian hanya bisa melihat saja. Ya. Jadi jika ada nama teman lain masuk tiba-tiba, kalian bisa komplain dengan melaporkannya ke prodi. Kemudian di peserta EPKM, jadi di sini berkas peserta juga sama. Nah, ini kalian bisa, anggota juga bisa mengupload. Jadi kalau ada tombol tambah data,
kalian bisa menginput datanya. Nah, ini sama juga kayak tadi. Bisa klik di sini. Oke, nah misalnya ini slip KS atau slip pembayaran, ya tapi lihat dulu nih skemanya. Oke, nanti tinggal upload. Nah, oke, kemudian untuk verifikasi juga sama, ya. Verifikasi juga sama. Nanti bisa anggotanya ini sebagai anggota bisa lihat. Ya. Kemudian dokumen dan logbook juga sama. Nah ini logbook, silakan anggota dan ketua itu bisa menginput logbooknya kegiatan setiap harinya, kecuali hari libur. Dan ingat harus on time, jangan sampai terlambat karena jam dan tanggalnya itu langsung otomatis. Kemudian daftar laporan di sini kalian juga bisa download karena ini hanya ketua kalian. Jadi kalau anggota login maka dia bisa melihat ketuanya mengupload laporannya. Jadi bisa monitoring sama-sama. Nah, jadi ketuanya bisa langsung lihat di sini. Anggotanya bisa baca juga. Kalau ada salah silahkan tinggal komunikasi lagi dengan ketuanya. Jadi ini preview-preview kayak gini hanya bisa di Google Chrome ya, jadi ingat baik-baik. Hanya bisa di Google Chrome. Kemudian konversi nilai juga sama. Nah, ini belum ada nilai karena belum dimasukkan oleh Prodi. Ya, silakan kalau nilainya sudah keluar, kalau saya merasa nilainya keliru dan lain-lain, komunikasikan dengan Prodi. Jadi kalian itu kalau ada kesalahan, kerumitan ataupun yang lain, ya itu komunikasi dengan prodi masing-masing. Karena hanya ada nanti ada akun untuk prodi untuk nanti bisa melakukan revisi. Oke, mungkin ini saja dari sistem Sikakado untuk peserta. Ya. Jadi bisa kalian kunjungi di situs yang tadi kp3mc.co.id Sikakado. Mungkin itu saja. Baik, saya kembalikan ke Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari peserta tentang Sikakado ini. Silakan. Teman-teman ada yang mau bertanya? Oh ya, saya tambahkan. Izin saya tambahkan. Untuk absen kalian masih di iClass atau si akhir? Karena komunikasi dengan Pak Eman maunya kalian masih kalau PPKN itu masih absen di si akhir. Ya. Nanti kalau nanti kegiatan yang lain, absennya bisa masuk ke si kakak. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Silakan. Izin Pak, saya juga mau bertanya. Pak, ya, terus kalau soal konversi nilai Pak, kita kemarin di Jakarta itu kita 2 mata kuliah Pak. Tapi setelah pulang dari sana, 2 mata kuliah yang kita kuliah itu kayak tidak ada pengalaman apa kalau kita. Jadi nilainya juga sama sekali kita belum tahu. Kemudian konversi itu juga belum ada Pak. Jadi mungkin nanti next untuk 3 kota ini seperti apa? Apakah sama seperti yang kemarin lalu atau berbeda? Oke, terima kasih tentang konversi nilai itu nanti di prodi ya, konversi disesuaikan dengan mata kuliah yang kira-kira kemarin di sana katakan apa ada lomba kemarin di sana ya. Ada lomba. Kita lihat katakan di mata kuliah yang dilombakan itu
apa. Jadi nanti di yang akan mengkonversi belum dikasih aja nilainya, ya. Tapi nanti tetap akan ada nilai konversi dikeluarkan setelah ikut MBKM ini, ya. Jadi saya rasa nilainya pasti ada, terutama yang magang yang masih mandiri, magang kita yang istiqom. Kalau magang katakan yang dibiayai sama MBKM itu pasti ada nilainya, nanti akan konversi, ya. Itu saja saya sampaikan. Nanti Polri akan konversi nilai sesuai dengan mata kuliah yang mungkin nanti kita lihat nanti setelah diupload di Benedict. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, mungkin karena tidak ada pertanyaan dari para peserta, cukup sekian sosialisasi kita pada hari ini. Pertanyaan dari Sedemikian ya tentang konversi nilai. Ya, konversi nilai untuk kegiatan yang tidak kemarin nilainya belum masuk sampai saat ini dari tidak, sehingga nilainya belum bisa dikonversi. Ya, dikonversi ke mata kuliah yang tadi istiqomah ini. Nah, ada mata kuliah yang memang wajib dikonversi karena pemilihan mata kuliah kemarin kita pilih sesuai dengan mata kuliah yang ada di istiqomah, ya, tinggal dikonversi. Kita masih menunggu nilai akhir dari Ukrida untuk dikonversikan ke nilai istiqomah. Kemungkinan berdasarkan hasil nanti dari sana, kalau ada mata kuliah yang memang dikonversikan ke mata kuliah yang tidak ada di istiqomah yang bisa, ya, yang setara dengan mata kuliah di istiqomah, maka akan dikonversikan. Jadi tidak selamanya kalau seandainya di Ukrida 2SS, kalau di istiqomahnya 3 SS, maka disesuaikan dengan SKS kita dari sana. Oke, cukup sekian kegiatan sosialisasi sistem informasi kampus Merdeka Yalindo. Buat teman-teman yang nanti masih kebingungan, boleh kontak langsung ke Pak Edwin. Kita closing. Ada yang mau bertanya soal tukaran nanti juga boleh bertanya sekarang. Soal sistem pertukaran ke UGM, ITS, Udayana. Yang mau siap ke itu ya, silakan. Siap apa? Ya. Yang berpindah silakan ya. Yang anak jadi terimanya ke ITS, terimanya ke Bali, Udayana, kemudian tempatnya ke UGM. Siapa yang Bali?
kemudian akan diseleksi informasi sananya kemungkinan Juli atau Agustus selama 1 bulan untuk yang 2 LDP. Oke, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Direktur PT Redovic Bapak Edwin, kepada Ketua Force 2023 Bapak Petrus, dan kepada Ketua Prodi Sistem Informasi Semester 1 Ibu Tika yang sudah berbagi informasi tentang sistem. Sebagai closing, saya juga terima kasih kepada teman-teman kakak dari angkatan 20 yang sudah bersedia hadir pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang hadir melalui via Zoom meeting. Terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja untuk menyukseskan kegiatan hari ini. Saya Bere, pamit undur diri. Terima kasih.